Oke, mungkin ini salah satu fenomena yang akhir-akhir ini di sosmed itu lagi diperbincangin ya. Setelah aku search, mungkin brain rot ini bisa dikatakan adalah penurunan kualitas intelektual kita karena terlalu banyak mengkonsumsi konten-konten yang kurang bermanfaat di sosial media. Kalau setahu aku ya, brain rot itu ketika kemampuan otak menurun karena sering terpapar oleh konten-konten yang kurang informatif seperti itu dan kualitasnya rendah. Cara mengatasinya adalah mengurangi penggunaan media sosial yang kurang bermanfaat dan mengurangi bermain game online. Solusinya yaitu mengurangi gadget yang berlebihan dan melihat hal yang tidak jelas, dan juga lebih perbanyak aktivitas yang lebih positif seperti olahraga, meditasi, lebih sering-sering membaca buku yang lebih positif. Solusinya yaitu dengan membatasi bermain media sosial, gadget, dan gunakan handphone seperlunya. Halo Genusian, selamat datang di Genusian Commentaries. Genusian, siapa yang pernah mengalami kehilangan fokus setelah scroll medsos atau nonton drama berjam-jam nonstop? Kalau iya, jangan-jangan kamu terkena brain rot. Itu loh fenomena yang banyak dibicarakan karena ternyata berdampak besar terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita. Nah, di episode Genusian Commentaries kali ini, aku mau ngajak kalian untuk ngobrol bersama psikolog dari Nusa Putra University buat tahu lebih dalam mengenai apa itu brain rot. Stay tune, karena topik ini penting banget buat kalian yang hidup di era digital. Let's go! Halo Genusian, sekarang aku udah sama konselor dari Nusa Putra University dan kali ini kita akan berbincang soal brain rot bersama Ibu Ani. Boleh izin perkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu? Iya, ini dengan Ibu Ani Elvia Jakpar. Saat ini Ibu diamanahkan untuk memegang unit konseling atau student counseling unit Universitas Nusa Putra. Kalau dari segi pandang psikologi itu brain rot itu tidak ada artinya. Tapi kalau melihat definisinya dari bahasa Inggris kan kerusakan otak ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara terminologi arti brain rot itu lebih dekat kepada penuaan dini otak. Jadi terkait adanya kalau dalam psikologi itu adalah kondisi penurunan fungsi kognitif dan sosial akibat dari penggunaan waktu menggunakan sosial media yang terlalu berlebihan. Itu dia untuk definisi kita apa itu sebenarnya brain rot. Dan paling banyak itu digunakan oleh mahasiswa di kalangan generasi Z dan generasi Alpha saat ini. Sebenarnya kalau untuk brain rot itu dia lebih banyak berkaitan dengan fungsi kognitif dan sosio-emosi. Nah, kalau dari segi kognitif itu dampaknya baik jangka panjang atau jangka pendek adalah mahasiswa ataupun generasi Z, generasi Alpha itu adalah individu yang untuk mengalami kemunduran di fungsi kognitifnya itu adalah susah konsentrasi, kemudian sulit mengambil keputusan, biasanya juga daya imajinatifnya menurun dan kemampuan berpikir kritisnya kurang. Kemudian ada lagi yang paling mungkin akan berpengaruh adalah tingkat daya pengambilan keputusan dan mengingat. Itu yang paling banyak menyerang untuk aspek kognitif akibat dari brain rot ini sendiri. Kalau tadi itu dari segi kognitifnya, dia lebih ada juga di bagian segi aspek sosial emosi. Biasanya untuk generasi Z dan Alpha ataupun orang yang masuk kategori brain rot ini, mereka itu mudah untuk mood swing. Kemudian ada kecenderungan untuk tidak tertarik dengan lingkungan sosial. Ini untuk dampaknya. Kemudian ada juga sulit sekali rasanya mempertahankan dalam situasi yang produktif. Individu jadi mudah bosan. Kemudian juga ada muncul yang paling parah sih, kadang bisa muncul untuk menjadikan diri ini membandingkan diri ke orang lain, menjadi insecure. Oh, ternyata apa yang saya lihat itu bisa mempengaruhi, harusnya saya bertindak juga seperti itu, harusnya saya seperti itu, ya kan? Tapi kan sebenarnya apa yang dia lihat di
tayangan 30 detik itu kan tidak menggambarkan situasi yang sebenarnya. Tanda-tanda yang perlu kamu ketahui adalah pertama sekali, kamu sulit sekali untuk bisa lepas menggunakan handphone. Nah, sulit sekali di sini itu harus dibedakan. Kadang kan individu itu kadang mahasiswa, bahkan mungkin ibu sendiri ketika ibu ada waktu spare time gitu kan, ada waktu 3 menit bisa buka sosial media, maka itu silahkan. Tapi yang sulit membatasi diri sini adalah ketika waktu produktifnya digunakan untuk mengakses hal-hal yang bersifat entertain, yang bukan produktif. Itu salah satu tandanya. Kemudian adalah tanda yang lainnya adalah individu ini mudah lupa. Kok saya mudah lupa ya? Apa yang saya ingat, ya kan? Itu gejala-gejalanya. Nah itu, dan ada sifat adiktif. Jadi kalau bosan ini langsung pegang HP. Padahal lingkungan sekitarnya, teman-temannya bisa buat diajak ngobrol, bisa untuk berpikir, diajak diskusi, tapi dia lebih milih diam dan mengakses HP dan mengakses HP-nya yang dia cari adalah konten-konten yang entertain tadi, menghibur. Nah ini kan ketika kita menghibur, itu yang membedakan kita mencari apa yang kita senangi, bukan apa yang kita butuhkan. Nah tapi kan kita harus bedakan, yang kita senangi ini akan mengarahkan yang produktif atau tidak. Nah itu dia menjadi catatannya. Kita harus kembali lagi benar-benar mindful. Kita be present dengan situasi diri sendiri dan bagaimana situasi ini ketika lingkungan sosial, ya kan? Anggap aja seperti ini, kalau kita hidup itu dengan, misalnya kita contohkan dengan makanan. Apakah lebih bagus makanan instan atau yang real? Yang real, begitu juga kehidupan. Manakah bagus mempercayai informasi yang instan atau yang real? Nah, yang real. Nah, inilah, jadi harus mindful, harus sadar bahwa ketika kamu berada di lingkungan sosial, maka hadirkan diri kamu untuk engage di lingkungan itu. Kemudian bisa dengan aktivitas olahraga. Itu terbukti untuk aktivitas olahraga itu mempengaruhi peningkatan fungsi kognitif. Kemudian juga yang paling penting memang tidak bisa terlepas ya untuk mencari hiburan tadi ya di sosial media, mungkin Instagram atau TikTok ataupun apapun. Bisa kamu cari atau mengikuti juga akun-akun yang sifatnya produktif, akun-akun yang memang mendukung apa yang akan kamu lakukan ke depan. Bukan dalam arti kamu membandingkan diri kamu dengan orang yang telah kamu kagumi, tapi coba ambil sisi positifnya, kan? Kemudian juga kurang-kurangi cari entertain yang durasinya 30 detik, hanya singkat segitu saja. Coba cari ketika kamu memang mau butuh hiburan, cari hiburan ataupun cari informasi yang dia bisa memberikan gambaran yang mulai dari awal sampai akhirnya. Jangan ujuk-ujuknya menceritakan hasilnya, apalagi misalnya sumbernya bukan orang yang kompatibel dalam memberikan informasi itu. Kadang kita lupa tantangan itu beradanya di luar aja, tapi kadang kita lupa tantangan itu juga ada diri kita sendiri. Tantangan itu kadang paling sulit menahan, membatasi diri sendiri. Itu yang paling sulit. Jadi coba batasin diri sendiri, ya kan. Kemudian gunakan waktu itu ketika kamu butuh memang mereward diri sendiri atas suatu kegiatan yang telah kamu lalui berhasil. Nah, kapan saya menggunakan waktunya? Dan itu harus dilimit, dibatasi sampai jam berapa. Dan kemudian kamu harus mungkin di rumah ataupun di kampus silakan harus bersikap atau membuat satu zona bebas sosial media. Jadi kadang kita mudah sekali di kamar, di kampus, ya kan mudah sekali mengaksesnya. Kamu harus membatasi. Ada beberapa wilayah yang kamu tidak boleh menggunakan sosial media. Kamu menggunakan ruangan itu untuk hal-hal yang produktif. Itu dia beberapa solusi mungkin yang bisa kita antisipasi untuk mencegah kita tidak masuk nih kategori brain rot tadi. Terima kasih Ibu atas jawaban yang diberikan. Ibu sangat mindful sekali dan terjawab sudah, merasa penasaran mengenai brain rot ini. Thanks banget Genusian udah nemenin sampai akhir obrolan kita kali ini. Sekarang kita jadi lebih tahu soal brain rot, fenomena yang diam-diam mempengaruhi keseharian kita, apalagi kita yang hidup di era serba digital kayak sekarang. But remember, gak ada masalah yang gak bisa diatasi. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti mengurangi screen time, lebih mindful sama aktivitas kita, dan kasih otak kita istirahat yang layak. So, stay smart, stay healthy, and see you on the next episode Genusian. Bye!